Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai event public relation, kaitannya dengan tugas dan wewenangnya. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Mungkin ada di antara kalian yang ketika nanti ditugaskan dalam tugas PR, tentu ada beberapa macam tugas ketika kalian ditempatkan dalam sebuah event. Apakah kalian memang mengelola secara penuh dari event tersebut, ataupun tidak? Atau misalnya ada kategori-kategori event tertentu yang mungkin kalian tugaskan di situ. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai di mana posisi kalian ketika posisi kalian sebagai humas, di sisi lain ada program event yang harus diselenggarakan. Event PR yang saya akan jelaskan ini, saya akan bagi dua, yaitu ada marketing PR dan ada corporate PR. Jadi event tentu terbagi menjadi dua, apakah ini fungsinya sebagai marketing atau fungsinya sebagai corporate. Selanjutnya, fokus dari marketing VR ini biasanya berfokus pada produk yang dia miliki atau jasa yang dia tawarkan, berikut juga brand yang dibawa dari produk tersebut. Adapun untuk corporate PR, biasanya mereka bertugas untuk bagaimana menjalankan pemerintahan atau dia bagaimana mempertahankan investor. Di sini, di corporate ini, sekaligus juga bertugas untuk bagaimana mempertahankan citra dari perusahaan itu sendiri. Fokusnya ada di sana. Berikutnya, tugas utama dari marketing PR, mereka dalam eventnya berfokus atau memiliki tugas untuk melakukan branding, melakukan selling atau penjualan, juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan consumer atau konsumen atau pangsa pasar yang sesuai dengan produk yang ditawarkan tersebut. Adapun di corporate PR, biasanya mereka berfokus pada bagaimana membangun relasi atau associate, berikut juga bagaimana membangun MOU, dan distributor dari yang mungkin mereka punya produk juga. Artinya kalau distributor ini kan kaitannya dengan produk juga, namun karena distributor ini bagian dari kerjasama atau associate, maka dia menjadi bagian dari corporate PR. Dan beberapa bentuk atau contoh-contoh dari event ini, pertama marketing PR, contoh eventnya, misalnya kampanye produk, perilisan produk baru, educative event, public service, product test, atau produk teknologi. Kemudian untuk corporate PR, contoh-contoh eventnya yaitu membangun komunitas atau build community, menyelenggarakan workshop, kunjungan media, collaborative research, atau CSR. CSR juga bagian dari corporate PR. Mungkin kalian sudah tahu ya, corporate social responsibility, dan press conference. Ini bagian dari event yang kaitannya dengan corporate PR. Nah, ini jadi beberapa contoh-contoh dari event-event yang biasanya diselenggarakan oleh PR. Jadi perlu kalian ketahui dulu, perlu kalian pahami kenapa harus tahu ini, karena ketika kalian ditempatkan pada event-event tertentu, kalian harus pahami tugas utama kalian di situ apa, dan fokus utama yang memang menjadi tujuan dari event itu apa saja. Nah, selanjutnya, kaitannya dengan event PR ini, khususnya di marketing PR, umumnya kegiatan-kegiatan ini bagian dari special event. Seperti product campaign, release new product, educative event, karena event-event yang biasanya menghadirkan kegiatan yang sifatnya publik atau orang-orang atau masyarakat, konsumen, ini bebas mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya target pasarnya bisa tercapai secara global, secara luas seperti itu. Nah, adapun bentuk-bentuknya dari special event ini biasanya penyelenggaraannya seperti festival, bisa berupa parade, bisa berupa workshop, atau bahkan open house. Nah, jadi special event ini yang biasanya dilakukan oleh PR yang biasanya memang bentuk kegiatannya ini lebih ramai dan meriah seperti itu. Makanya dinamakan dengan special event karena eventnya bersifat spesial, meriah, seru, dan menyenangkan seperti itu. Nah, kita akan berfokus pada beberapa tim yang mungkin ada di event. Khususnya ini juga kalian pahami bahwa posisi kalian dalam penyelenggaraan event atau kepanitiaan event misalnya berada di posisi mana saja. Di sini saya bagi menjadi 5, yaitu
Ada analyzer, ada projector, ada creator, executor, dan negotiator. Jadi masing-masing memiliki karakter tersendiri. Kalian bisa memilih sendiri atau mungkin kalian bisa berada di posisi mana saja. Nah, maka dari itu saya akan jelaskan satu-satu mengenai beberapa karakter-karakter tim yang ada di event ini. Yang pertama, projector. Ini biasanya bertugas sebagai planner atau membuat rencana event. Dia juga bertugas sebagai inspektur yang memang karakternya ini selalu bukan nyuruh-nyuruh ya, artinya membagi-bagi tugas kepada orang lain atau inspektur. Kemudian reporter karena dia memahami keseluruhan kegiatan atau memahami sepenuhnya, maka dia juga bisa menjadi reporter dan juga menjadi controller, artinya bagaimana dia mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan event. Nah, karena projector ini biasanya memiliki karakter yang tegas seperti itu. Nah, adapun dari projector ini biasanya mengemban tugas sebagai program koordinator, dia juga sebagai leader dan lain-lain. Nah, umumnya juga memang mampu memimpin tim secara maksimal. Artinya projector ini memang memiliki karakter kepemimpinan yang cukup baik. Dan dia juga mampu mengorganisir ide-ide program kreatif. Karena dia ini menjadi pemimpin, maka dia juga harus memiliki ide-ide yang cukup besar. Dan terakhir, menjamin dan bertanggung jawab dalam segala hal. Karena tentunya sebagai pemimpin, dia juga sebagai yang memang sebagai projector, tentu harus bertanggung jawab dengan segala hal yang terjadi di kegiatan event ini. Berikutnya, analyzer. Di analyzer ini biasanya dia sebagai organizer, kemudian juga sebagai asesor atau tim penilai, kemudian juga decision maker karena dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan, dan dia juga sebagai concluder atau mampu merumuskan kegiatan-kegiatan secara baik. Karakternya biasanya dia bertugas untuk sebagai official koordinator, kemudian juga dia cocoknya di bagian finance seperti itu. Nah, analyzer ini mampu menempatkan tim secara tepat karena dia mampu memahami orang-orang di sekitarnya dan dia juga pintar menganalisis setiap orang yang bertugas seperti itu. Maka dia juga memahami bagaimana menempatkan orang-orang atau menempatkan tim secara tepat. Artinya membagi-bagi tugas ini analyzer cukup penting. Selanjutnya memperhatikan strength and weakness, memperhatikan kekuatan dan kelemahan. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, maka dia juga memahami berbagai potensi yang dimiliki dan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang mungkin bisa terjadi. Kemudian mengelola manajemen risiko. Jelas ya, karena dia sebagai analyzer mampu menganalisis segala kegiatan-kegiatan di sekitarnya, maka dia juga mampu untuk manajemen risiko. Artinya dia paham lebih peka dibandingkan dengan yang lain, seperti itu di analyzer ini. Berikutnya negotiator. Ini orangnya yang sifatnya ramah biasanya, karena dia bertugas sebagai explorer atau orang yang petualang, legislator yang memang paham aturan atau norma-norma, disebut legislator. Kemudian juga promoter. Promoter ini biasanya dia memang mampu mempromosikan produk-produk yang dia bawa, dan advisor karena dia cukup bijak sehingga mampu memberikan advice atau memberikan saran-saran yang baik seperti itu. Nah, biasanya negosiator ini bertugas sebagai tim sponsorship dan dia juga menjadi delegasi. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seperti yang disampaikan bahwa dia ini ramah, mampu berkomunikasi secara baik, memberikan saran, dan bijak, maka dia juga dalam komunikasinya tentu sangat baik. Berfokus pada nilai yang dimiliki, artinya segala sesuatu yang dilakukan tentu harus ada sopan santunnya, ada kaitannya bagaimana dia bersikap secara baik, bagaimana membawa perusahaannya, dan memberikan atau menyampaikan citra-citra baik dari perusahaannya tersebut. Terakhir, menjalin hubungan dengan banyak stakeholder. Jelas ya bahwa negosiator ini karena sebagai explorer punya networking yang baik, maka dia juga banyak berhubungan dengan stakeholder. Berikut juga vendor-vendor dalam event ini, biasanya dia mampu menghandle-nya secara baik.
Berikutnya creator. Ini orang-orang yang cukup kreatif biasanya. Kenapa? Karena dia juga biasanya bersifat innovator atau memiliki inovasi yang baik dalam penyelenggaraan event. Dia juga sebagai developer mengembangkan seluruh kegiatan-kegiatan event, artinya tidak monoton. Dia juga mampu bertugas sebagai produser, bagaimana membuat atau menyelenggarakan, bahkan merencanakan program-program event secara baik. Dan jelas bahwa di creator ini biasanya dia memiliki kemampuan desain yang baik, baik itu desain dalam hal dekorasi atau misalnya desain yang kaitannya dengan desain grafis seperti itu. Jadi tidak terfokus pada desain grafis saja, tapi juga misalnya desain dekorasi, memiliki karya yang cukup baik atau kreatif dalam segala hal. Nah, biasanya dia bertugas sebagai creative director, kemudian juga sebagai advertiser atau pengiklan. Memiliki kemampuan komunikasi visual, jadi dia lebih memperhatikan apa yang terlihat supaya lebih baik, supaya lebih menarik, supaya lebih enak dilihat oleh orang lain. Kemudian mengembangkan ide-ide baru dan out of the box. Selanjutnya, mengelola kegiatan secara produktif. Jadi kreatif ini memang sifatnya produktif, bagaimana membuat karya-karya yang baik yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan event. Berikutnya, eksekutor. Ini orang yang pakai topi ya, karena dia memang sifatnya lapangan, selalu berada di lapangan. Dia di sini bertugas sebagai maintainer, bagaimana ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan secara progresif. Kemudian truster, jadi orang yang mudah dipercaya, harus menjadi orang yang mudah dipercaya karena dia selalu berada di lapangan. Kemudian upholder ini biasanya tukang angkat barang ya, jadi senang angkat-angkat barang, bawa-bawa barang, ini upholder. Dan administrator, dia biasanya sebagai tim administrasi. Eksekutor biasanya mengemban tugas sebagai venue koordinator, sebagai logistik, sebagai food and beverage juga, sebagai tim konsumsi, logistik sama PJ lapangan biasanya dia bertugas di situ. Nah, fokus tugasnya itu pengaplikasian lapangan. Jadi harus benar-benar bagaimana kegiatan lapangannya secara baik. Artinya segala hal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik itu tentu diawasi oleh eksekutor ini. Nah, mampu bekerja tim secara efektif dan efisien. Jadi dia memang harus memperhatikan kapan harus selesai, kapan memulai kegiatan tugas-tugasnya seperti itu. Ini juga dipertimbangkan oleh tim eksekutor. Terakhir, talk less, do more. Jadi dia lebih banyak bekerja daripada berbicara. Seperti itu. Nah, kita terakhir pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu PR memiliki peran yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Bisa ditempatkan sebagai marketing atau corporate. Jadi memang eventnya macam-macam. Kemudian, special event merupakan kegiatan yang umumnya bersifat publik dan banyak bersifat komersil oleh PR. Jadi memang sifatnya publik, PR, keramaian, dan sebagainya ini kaitannya dengan special event. Tugas yang diembannya pun beragam. Maka dari itu, kita perlu mengetahui di mana kita bisa menempatkan posisi secara tepat agar tugas-tugas dalam event dapat diselesaikan dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan quotes dari mantra event connects people, build innovation, build communities, and inspire change. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.